Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sardia dengan NIM 12120202330. Saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan dibuatnya video pada kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dosen Haji Yudi Irfan Daniel, SSI, MAG. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu tentang evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Baik, tanpa berlama-lama dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja di sini saya akan sedikit membahas tentang evaluasi terlebih dahulu. Nah, evaluasi ini sangat penting dalam berbagai hal. Untuk apa? Untuk melihat seberapa jauh tujuan dalam hal tersebut dan juga untuk melihat sudah tercapai atau belum tujuan tersebut. Nah, kemudian evaluasi dalam pendidikan juga adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, menginterpretasikan untuk dapat dipegang dalam acuan mengambil keputusan-keputusan dan dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, evaluasi dalam dunia pendidikan ini juga sangat penting ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui gitu seberapa jauh tujuan yang telah dibuat oleh suatu lembaga dalam pendidikan tersebut, dan juga untuk menilai gitu. Jika ada kekurangan dalam tujuan sebelumnya, dengan adanya evaluasi ini kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut, dan jika ada kelebihan bisa mempertahankannya ataupun bisa meningkatkannya lagi ke jenjang yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang evaluasi. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Di samping kata evaluasi, terdapat pula istilah measurement yang berarti mengukur. Pengukuran dalam pendidikan adalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tentang sesuatu yang akan dinilai. Nah, penilaian dalam pendidikan Islam itu sendiri akan objektif apabila disandarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan juga Al-Hadits. Nah, kemudian yang selanjutnya, evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Nah, kemudian dari bahasa Arab juga ada al-takdir. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Nah, akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab, al-qimah. Nah, dengan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang-bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, jadi sudah jelas ya untuk pengertian evaluasi sendiri, yaitu suatu penilaian gitu ya. Kemudian untuk evaluasi pendidikan itu adalah penilaian dalam bidang pendidikan ataupun penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengertian evaluasi dalam ilmu pendidikan itu sendiri yaitu merupakan cara atau teknik penilaian terhadap perilaku peserta didik gitu, yang mana standar penilaian dalam ilmu pendidikan Islam itu yaitu mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, kemudian mental psikologi dan juga spiritual religious gitu. Jadi dalam standar evaluasi pendidikan Islam ini tidak hanya di religiusnya saja, tetapi ada juga mental psikologi dan mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan. Serta bagi peserta didik ini
berilmu dan juga berketerampilan, yang mana dengan ilmunya dan keterampilannya ini dia bisa beramal gitu, beramal serta patuh terhadap perintah Allah dan juga berbakti kepada orang tua serta berguna bagi masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, agar evaluasi dapat akurat dan juga bermanfaat bagi peserta didik serta masyarakat sekitar, maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam evaluasi ilmu pendidikan ini. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Nah, yaitu yang pertama ada valid. Jadi evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Nah, kemudian yang kedua ada berorientasi kepada kompetensi. Jadi, memfokuskan kepada kompetensi peserta didik, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada berkelanjutan. Jadi dalam evaluasi ini kita harus berkelanjutan, harus terus-menerus gitu, continue, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena dalam penilaian ini ketika kita berhenti di tengah jalan, maka akan sulit lagi ke depannya untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya ada menyeluruh. Nah, jadi dalam evaluasi ini penilaiannya itu harus menyeluruh seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu mencakup aspek-aspek kehidupan, kemudian religiusnya juga, kemudian mental psikologinya juga, jadi menyeluruh gitu. Kemudian selanjutnya ada bermakna. Jadi dalam evaluasi ini juga harus bermakna gitu, jangan asal-asalan dalam melakukan evaluasi atau penilaian terhadap perkembangan peserta didik gitu. Jangan sampai asal-asalan, harus ada maknanya, harus bermakna. Kemudian yang selanjutnya ada adil dan objektif gitu. Dalam suatu evaluasi juga kita harus adil gitu, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang gender dan lain sebagainya. Jadi harus adil lah. Misal contoh, seorang guru mengevaluasi muridnya itu tidak adil, karena misalkan gurunya ini tidak suka kepada muridnya, jadi dia memberi penilaian buruk, padahal muridnya ini ada perkembangan tapi gurunya ini tidak menjelaskan gitu perkembangannya. Nah, itu jangan sampai seperti itu dalam evaluasi. Jadi kita harus sebagai pendidik, kita harus adil dan juga objektif gitu dalam melakukan suatu evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada terbuka, yaitu evaluasi ini hendaknya dilakukan secara terbuka gitu bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan juga jelas bagi pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian selanjutnya itu ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya yaitu niat dari pendidik untuk mengevaluasi perkembangan peserta didik tersebut. Jadi niat dari pendidiknya ikhlas gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu praktis gitu. Jadi di dalam evaluasi pendidikan ini harus praktis. Maksudnya itu seperti apa? Praktisnya itu singkat, padat, akan tetapi jelas gitu dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Jadi harus praktis gitu ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.